ketemu lagi bersama saya Adam Denanta alias Adam Pisang. Yap, dan Indonesia, Singkawang, West Borneo bakal ngobrol-ngobrol lagi sore hari ini. Kita bakal ngobrolin tentang anak muda nih. Ya, anak muda. Bisa dibilang muda, kalau menurut Adam muda. Mungkin menurut yang lagi nonton tua, karena umurnya lebih tua. Kalau Adam umurnya agak lebih muda. Orang-orang zaman sekarang, khusus anak muda nih sangat punya apa ya? Punya impian pengen menjadi orang yang sukses. Everybody want to be like that, you know. Pengen sih, siapa sih yang nggak pengen sukses, ya kan? Dari kecil udah punya cita-cita. Kayak Adam dulu, cita-citanya pengen jadi dokter kandungan, tapi udah gede malah nggak kesampaian. Aduh, but it's okay. Yang penting mungkin Allah udah punya rencana lain nih. Dam, kamu kesini aja. Dan saya turuti, alhamdulillah sampai sekarang saya masih dikasih kesempatan buat menikmatinya. Oke, ngomongin masalah cita-cita nih. Ya, kalau misalnya kita ngomongin masalah cita-cita, ada yang cita-citanya kesampaian, ada nggak kesampaian sih, tapi nggak apa-apa, masih bisa eksis gitu. Ada yang kesampaian, ada yang nggak kesampaian, ada juga yang mungkin masih tertunda. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol di kesempatan hari ini dengan salah seorang anak muda, kalau menurut saya beliau masih muda, anak muda yang bakal kita ulik-ulik sedikit, ngobrol-ngobrol sedikit, ngobrol santai tentang kenapa atau bagaimana dia sampai ada di posisi saat sekarang ini. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Brother Rico, betul? Siap, betul. Iya, siap, betul. Kalau udah ngomongnya udah pakai siap, saya ngeri saya. Siap, Rico. Rico, kalau boleh tahu nih sedikit aja sih. Yang pertama biasanya sedikit-sedikit kali ya. Iya. Nanti lama-lama banyak nih. Saya manggil Rico bapak atau apa nih? Terserah. Oh, terserah. Oke. Kok kalau misalnya kita ngobrolin masalah cita-cita, ya kan? Semua seperti yang tadi udah dibilang tadi, kalau yang namanya cita-cita, hampir semua orang punya cita-cita ya, kok ya. Iya, betul. Nah, sekarang yang ada mau tanya ini, Rico nih sekarang profesinya apa sih? Boleh dong dibocorin. Kalau ada yang ngasih tahu nggak enak nih. Apa nih sekarang profesinya? Kebetulan profesi sekarang saya berdinas di salah satu angkatan TNI. TNI? Ya. Oh, siap. Kebetulan materanya angkatan darat. Ya. Oh, angkatan darat? Iya. Guys, angkatan darat. Oke. Di TNI angkatan darat. Itu waktu masuk mau jadi tentara, emang cita-cita dari kecil atau gimana sih? Atau ada faktor lain gitu? Oh iya. Kalau untuk cita-cita dulu pengen sekali sih jadi abdi negara seperti polisi sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi mungkin karena lain hal ya. Kenapa saya bisa jadi TNI? Yaitu tadi, satu karena takdir, kedua nasib, takdir ya. Ya, nasib. Yang ketiga itu memang kesempatan. Oke, kesempatan. takdir, nasib, kesempatan. Iya. Kenapa? Karena banyak anak lain yang mungkin tidak ada kesempatan pada saat itu. Tapi pada saat itu saya dikasih kesempatan. Iya, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya memang lebih ke kesempatan ada ya, Iya. buat itu. Tapi cita-citanya memang tetap pengen jadi abdi negara Iya, nih ya. betul. Entah TNI, entah polisi, cuman lebih condong ke polisi dulunya ya. Betul. Tapi ternyata sekarang ke TNI ya. TNI AD. Ngomong-ngomong udah berapa lama di TNI AD? Sekarang sudah jalan 10 tahun. 10 tahun? Ya. Siap, 10 tahun mas bro. Wah, ini udah banyak banget pengalamannya dong ya kalau 10 tahun ya. Banyak ya? Ya. Saya juga anak kalau bisa dibilang Adam tuh kalau zaman-zaman dulu masih di Jakarta. Aku tuh dipanggilnya anak kolong. Karena bapak juga TNI. Oh ya. AL tapi marinir. Saya anak marinir, bro. TNI AD udah 10 tahun. Nah, dulu sekolahnya tuh di mana sih? Oh, Jadi saya SMA-nya tuh SMK, STM apa nih dulu tuh? kebetulan antara profesi sekarang dengan sekolah zaman dulu, saya kebetulan SMK ya. SMK. Yang Oke. dulu itu Ambil namanya. jurusan apa SMK? Dulu itu administrasi perkantoran. Kebetulan SMK-nya juga ada Di mana? di Singkawang. Oh, SMK Singkawang. Iya, SMK 2 Singkawang. Oh, SMK 2 Singkawang, alumni SMK 2 Singkawang. Udah jadi TNI AD sekarang. Jadi
dulunya SMK, ngambil jurusan administrasi. Iya. Nggak kebayang ya. Jadi kalau begitu udah lulus SMK, kemana tuh waktu itu? Apa langsung ikut pendidikan atau dapat informasi apa gimana? Kebetulan setelah lulus dulu, pertama itu memang cuman ajakan dari teman ya. Ajakan dari teman, jadi nggak ada niat untuk lebih ke sana. Jadi pada intinya coba-coba dulu dulu itu. Coba-coba. Seiring waktu, kenapa kok saya banyak tes-tes dan seleksi itu, berbagai macam seleksi, saya bisa lewati itu. Timbul dari benak saya, oh ini kayaknya saya dikasih kesempatan begitu. Ya sudah, saya dari situ saya bertekad fokus gitu aja. Jadi kalau bisa dibilang dari lepas SMA, SMK, pendidikan dulu langsung? Enggak? Atau Enggak. dulu? Enggak. Iya. Selang 2 tahun saya masih jadi sana kemana? masih nggak jelas lah. Kayak gitu. Kemana aja kalau masih baru lepas SMK. Nah itu waktu di SMK ngambil jurusan administrasi, Iya. ya kan? Terus udah sempat break buat sekitar 2 tahunan kali ya. Iya. Kesana sini jalan, katanya tadi Riko bilang nggak jelas lah waktu itu lah, nggak tahu kemana. Tapi pada saat habis lulus SMA itu, di situ udah ada terbersit belum buat mau masuk ke abdi negara? Belum ada sih. Yang ada kemarin saya masih mau mengejar, pengen kuliah gitu kan. Pengen langsung kerja karena kan faktor juga, saya juga sadar diri karena kan faktor ekonomi juga. Oh gitu. Faktor orang tua juga, karena kan orang tua juga tidak mengizinkan gitu kan. Tapi karena setelah lulus itu, sebelum lulus itu mereka belum percaya, tapi setelah lulus mereka percaya bahwa saya bisa gitu, saya bisa jadi. Itu mereka baru sadar. Oh gitu. Iya. Berarti nggak direstui ya dulu ya? Sebenarnya nggak direstui sih. Sama, aku juga dulu gitu kok. Jadi waktu habis lulus, dulu sekolahnya kan di Tourism and Industry High School ya, pariwisata kan. Iya. Jadi habis sekolah pariwisata, papa kan marinir, ya kan. Jadi dari komandan nih udah dibilangin nih, Din, nanti anak kamu masukin ke militer aja, gitu Iya. kan. Nah, nggak tahu nih. Pokoknya papa almarhum nih bilang, enggak Dan, anak saya jangan seperti saya. Dia takut gimana ya? Mungkin nggak mau merasakan pada dulu nggak mau merasakan seperti apa yang ayahnya rasakan gitu kan. Coba yang lain, dan kebetulan mama juga nggak mau kan. Ya sudah, padahal waktu itu ada jalan ya agak lebih enak lah. Kalau ngomongin masalah ini, masuk ke apa sih dulu kalau TNI ada itu secaba apa? Pendidikannya itu? Secaba TNI. Secaba TNI ya? Iya. Itu yang zaman-zamannya Riko sama zaman-zaman yang sekarang itu lebih apa? Ada perbedaan nggak sih buat masuk ke sana? Oh, jelas ada perbedaan. Jelas ada. Iya, ada. Di mana perbedaan yang zaman Riko sama yang sekarang? Perbedaannya itu sebelum masuk pendidikan itu di proses seleksinya ya kan. Kalau dulu itu proses seleksinya itu lama. Dulu lama? Iya, lama. Saya tuh untuk mencapai sampai jenjang ke TET buka pendidikan itu sekitar tarik mundur itu 6 bulan. Iya. Itu sama juga dengan istilahnya sawang sinawang lah ya kan. Sawang sinawang. Antara nasib kita ini mau jadi mau enggak. Jadi ya berserah lah saja lah. Gitu. Jadi perbedaannya di situ ya, sama sekarang. Iya. Ya. Sekarang mungkin agak lebih mudah atau lebih gimana? mudah, lebih efisien. Rentang waktunya seleksi itu lebih singkat gitu ya. Jadi jauh-jauh hari para ini yang pengen masuk pendidikan itu bisa mempersiapkan lebih jauh gitu. Jadi ya waktunya lebih panjang. Lebih panjang waktunya ya. Oke, bisa nggak Riko ceritain ke teman-teman yang lagi ada nonton di channel kita nih? Iya. Jadi kasih ke mereka nih, kasih tahu ke mereka step dari awal nih, dari mulai SMK ya kan, lulus. Nah, terus sampai masuk nih, mau masuk ke mana? Secaba ya? Iya. Nah, tolong dong ceritain sampai jadi gitu. Gimana aja sih jalannya itu gimana sih? Coba. Jalan. Jadi misalnya bekas SMA aku lulus, terus udah gitu dapat informasi dari temen nih, yuk daftar ke sana, yuk daftar, ikut daftar, blot. Nah itu yang pengen saya tahu tuh sampai diterima. Oke lulus, di wisuda. Gimana kok? Baik,
Jadi bercermin dari pengalaman saya yang lalu ya. Kalau mungkin mau dituruti juga terserah, mau juga tidak, masing-masing sih. Masing-masing. Tapi menurut saya sebelum lulus itu memang sudah ada apa ya, sudah ada di benak itu pengen kemana dulu, pengen kuliah atau mungkin langsung kerja atau mungkin apa gitu ya kan. Kalau dimulai dari itu dulu, karena kalau tidak ada niatan sebelumnya Niat, itu nanti kedepannya itu juga akan bingung mau kemana gitu kan. Ya? Jadi gitu. Yang selanjutnya kalau memang sudah matang, jadi persiapkan diri. Cari informasi sekarang itu mudah ya kan. Iya. Googling aja itu kan, browsing apa segala macam di internet. Misalnya ini saya ya TNI ya kan, pengen masuk TNI nih misalnya. Wah saya lebih ke TNI. Apa-apa yang mau dipersiapkan itu kan. Jadi ada tahap-tahap tes itu kan, tahap-tahap tes dari administrasi, kesehatan, jasmani apa segala macam sampai dengan kesehatan kedua itu ya. Itu panjang sekali dulu. Jadi memang harus dicari informasi dulu sebelum itu. Yang kedua itu fisik ya, karena itu mungkin TNI itu kan nanti kan ya jelas kerjanya itu kan bukan hanya main-main ya. Iya. Fisiknya waduh tambah Fisiknya lah ya. harus apa ya? Harus kuat gitu kan. Tahan banting lah istilahnya. Jadi yang itu siapkan memang fisik. Baik itu dari kesehatannya ya kan. Kesehatannya juga harus diperiksakan. Mungkin kalau ada penyakit ya kalau bisa disembuhkan langsung cek ke rumah sakit atau ke dokter yang bisa dipercaya, ya, dicek dulu apa kesalahannya. Mungkin nanti akan bisa diobati atau apa gitu. Cari informasi tentang kesehatan. Gitu. Terus yang selanjutnya cari apa-apa yang mau dites itu. Bahan-bahan Saya tesnya. bocoran ya, itu ada tesnya psikologi kan. Itu tes psikologi itu bisa dipelajari ya kan, bisa dipelajari, bisa dilatih. Nah, itu cari. Cari dengan yang senior-senior sebelumnya atau dengan angkatan mungkin yang sudah daftar duluan, cari belajar gitu, apa-apa yang ini akan keluar. Tapi sih nggak mungkin 100% keluar juga, tapi kisi-kisi lah ya. kisi-kisinya ya seperti itulah yang nanti akan dikerjakan, jadi bisa dilatih gitu. Mungkin itu. Jadi itu. Iya. Jadi begitu habis selesai habis sekolah, nganggur, langsung cari informasi ya tentang TNI gitu ya. Nggak dicari yang polisi dulu tuh. Ya, Nggak dicari yang polisi dulu, langsung ke TNI carinya tuh. langsung ke TNI Langsung ke TNI carinya. karena tidak ada akses ke sana kalau polisi dulu waktu zaman. Gitu? Iya, waktu saya dulu kan mungkin minim informasi, jadi ikut teman, jadi ikut teman aja gitu. Ikut teman dulu tuh. Akses ke informasi ke polisi kemarin itu saya mungkin terbatas itulah. Oke, jadi dapat itunya apa namanya sama kawan ya? Iya. Pergi ya sama kawan. Itu di mana sih dulu pendidikan? Dulu pendidikannya di sini, di Secaba Rindam. Oh, Rindam. Iya, Rindam Singkawang sini. Itu kalau yang di Secaba Rindam angkatannya Riko nih memang dari seluruh Kalimantan Barat atau seluruh Indonesia yang itu? Oh, itu untuk Kalimantan Barat saja. Oh, Kalimantan Barat aja. Iya, sama ini Kalteng. Oh, Kalteng. Iya, Kalimantan Tengah. Terus kalau misalnya sebenarnya aku lebih tertarik ke ini ya, lebih tertarik ke proses menjadi seorang abdi negara gitu kan. Proses menjadi seorang abdi negara, apalagi di sini kalau TNI kan aku lihat nih fisiknya nih, waduh, udah pakai topi bajak, bawaannya banyak, bawa senjata, masuk hutan, keluar hutan ya kan kok ya. Iya. Udah gitu jalan beratus 100 kilo ya. Itu gimana kok yang kayak gitu tuh waktu pertama ketemu kayak gitu? Yang pertama dipelajari pas masuk itu, pas pendidikan apa sih? Jadi kita itu ada namanya masa orientasi. Jadi, masa orientasi. Jadi masuk pendidikan itu ada namanya masa peralihan. Jadi antara sipil ke militer. Nah di situ kita kayak semacam digembleng. Digembleng itu bukan berarti bukan membinasakan ya. Tanda kutip ya. Jangan. Bukan membinasakan. Jadi bagaimana si anak ini untuk sementara waktu itu dia melupakan dunia luarnya dulu. Jadi tetap fokus, nanti dia dokternya militer gitu. Gitu. Jadi segala macam tuh proses latihan itu tidak langsung mungkin dilihat orang luar itu, wah tentara
bisa bawa apa? Ransel segitu Ransel. berat, senjata, helm segala macam itu tidak semata-mata langsung mereka kasih begitu, tidak ada Oh, tahapan latihannya itu. oke. Jadi tahapan latihannya itu bertahap, bertingkat dan berlanjut. Oke, kirain begitu, kirain nih kan, begitu udah kita masuk nih dalam daftar nih diterima gitu kan, masuk itu langsung di barak-barak nggak tuh? Oh iya, langsung. Langsung ke barak, Iya. ya kan, langsung ke barak. Dan itu apa namanya yang tadi Diko bilang kan, nggak langsung misalnya dikasih yang berat-berat, tapi semua memang ada level-levelnya gitu Iya, ya. ada level-levelnya. Nah kalau boleh tahu level pertamanya apa sih? Kalau kayak gitu tuh? Kalau untuk kalau level pertama itu kemarin kita baju ini kan, Hmm. baju baju apa nah? Kalau TNI itu baju PDL ya. Oh, PDL, oke. Dinas Pakaian lapangan. pakaian dinas lapangan. Pertama itu pakaian dinas lapangan. Semua dipakai termasuk helm. Tuh, saya ingat itu kita tuh cuma dikasih tali togel ya. Dulu tuh belum dikasih ransel sama senjata. Itu proses pertamanya seperti itu. Oh itu. Iya. Jadi beban itu cuma tali togel sama helm pertama kayak gitu. Oh gitu. Berapa kilo helm? 1 kilo ada nggak? 1 kilo mungkin ada ya. Sebab saya ingat itu berat sekali. Kan? Kebayang kalau teman saya misalnya, kalau misalnya masuk TNI itu syarat mutlak nggak tinggi badan? Oh ya, syarat mutlak. Ah, jadi kalau misalnya ada yang berminat jadi TNI AD nih masuk ke TNI, ternyata tinggi badan itu harus Ya. ada berapa maksimal? Kalau 165? dulu saya itu ada toleransi juga ya kalau untuk putra daerah Kalimantan Barat itu kan. Oh ada itu masih Ya, ya? ada masih. Oke. Dulu itu 165 itu masih bisa. 165 masih bisa. Iya. Kalau untuk luar kita dari dulu 166 harus. Oh itu wajib tuh ya? Ya, 166 cm itu. Oke. Jadi nak buat junior-junior nih yang masih SMA nih, ya masih sekolah dan berminat untuk masuk nanti ke mana TNI atau ke abdi negara khususnya TNI ini memang harus dari sekarang harus latihan banyak latihan olahraga nih ya. Iya, bener. Biar badannya tinggi gitu ya. Nggak badannya stuck di situ aja kan. Kalau berusaha, kalau pengen kan, kalau punya cita-cita kan biasanya kita harus terus berusaha gimana caranya biar kejar nih ya target kita nih harus tinggi badan sekian gitu ya. Jadi syarat utama TNI adalah tinggi badan. Iya. Mutlak ya. Kalau ada dispensasi buat putra daerah 165 masih bisa. Masih bisa ya. Tapi kalau di luar nggak bisa ya. Iya. Oke. Nah terus kalau udah ngomongin tadi masalah syarat mutlak untuk jadi TNI AD adalah itu. Terus belajarnya yang pertama itu dipakai cuman apa? Senapan ya, bawa senjata ya. Iya. Sama tali itu aja, Iya. pakai itu. Itu berapa lama ya kayak gitu-gitu? Kalau itu ya tergantung sih. Karena di tempat pendidikan itu ada namanya sistem ya, sistem belajar. Jadi kita nggak bisa sampai ke situ ya. Oke. Ini tidak sampai ke Iya, situ. iya. Iya. Yang jelas itu tahapannya itu belajarnya itu bertahap, bertingkat dan berlanjut gitu. Bertingkat dan Di berlanjut. garis bawahi. Kalau untuk ke dalam di sana kita Iya, nggak bisa iya. publik ya. Yang umumnya aja. Ya, yang umumnya Nah, saja. Iya. Nah, kayak gitu. Pasti proses belajarnya itu bertahap, bertingkat dan berlanjut. Bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Oke, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Ada nggak sih, kok kalau misalnya pas di pertengahan jalan untuk menuju ke sana, tiba-tiba ada yang di tengah jalan putus, misalnya dia dalam artian nggak kesampaian atau ada Ya, apa? benar. Itu yang saya sampaikan tadi di awal. Memang harus siapkan apa? Sebelum itu masuk kan memang siapkan mental. Jadi pada saat pendidikan nanti itu nggak kaget ya kan? Iya. Karena kita tahu itu militer itu kan dikenal apa ya? Latihannya itu keras memang. Keras, ya. Iya, latihannya keras. Tapi jangan takut bayangan juga sih, ya kan? Karena para pelatih itu juga nggak bakalan apa ya mengasih ya pembelajaran tuh di luar batas kemampuan ya kan. Oh, Nggak oke. mungkin. Jadi mulai dari sekarang mungkin rekan-rekan anak-anak muda yang mungkin mau ke sana ya kan, arahnya ke sana Iya. gitu kan. Memang harus disiapkan dari sekarang ya kan, dari mental, fisik ya kan, psikologinya juga harus ya kan. Karena di sana itu kita itu
Ada namanya belajar di bawah tekanan itu ada nanti. Ya itu bocoran sajalah sedikit. Oh, sedikit ya. Tapi ya memang gitu, apa namanya? Biasanya proses itu tidak apa ya, hasil itu ya hasilnya nih kan nggak ngebohongin lah ya, kalau memang kita ngelakuin proses yang harus kita jalanin itu hasilnya bakalan seperti ini, itu nggak bakal ngebohongin kan, Iya, gue ya. betul. Jadi ada nggak pelajaran di selama pendidikan itu, istilahnya tulis nih gitu, nggak melulu tentang ini, ada pelajaran menulis dalam artian ya ilmu lainnya lah gitu, ada nggak sih kayak gituan? Kalau itu kan sudah kita dapat di bangku sekolah ya, sekolah umum ya kan. Jadi oke. kalau memang sudah masuk pendidikan itu kan sudah jelas administrasinya mereka harus lulus SMP atau SMK. Jelas sudah tahu tulis dan baca dong. Oh enggak, kirain kan misalnya gini, kan kayak misalnya kan apa namanya udah masuk nih, ya kan? Sudah gitu pagi latihan fisik, siang ada latihan materi, kayak gitu-gitu. Materi nggak ada gitu. Oh ada? Ada kan? Jelas ada. Ada kan materinya? Maksudnya berarti kan nggak melulu tentang fisik semua Oh kan? enggak. Oke, jadi ada materi juga, pemberian materi di situ juga. Bawa catatan-catatan juga dong ya? Ada. Ada ya? Masih disimpan gak tuh catatan? Tapi kalau pendidikan itu menyontek itu tidak boleh, harga mati sudah. Begitu? Oh iya, tidak boleh menyontek. Nah, dari sekarang Bocor. buat anak yang ya masih sekolah nih, memang dari sekolah udah jangan dibiasain nyontek lah ya. Kalau dari sekolah sekarang udah biasain nyontek, nanti ketularan gede-gedenya nyontek juga. Ujung-ujungnya seperti yang tadi Bang Riko bilang nih, masuk ke TNI, nyontek, selesai. Benar. Nyontek, selesai. Makanya jangan dibiasain nyontek. Nah itu gimana kalau gimana tadi yang Bang Adam bilang tadi kan, ada begitu dia lagi dalam proses tiba-tiba di tengah jalan terputus, ada orang-orang yang mengalami kayak gitu nggak? Dalam artian dia nggak melanjutkan atau ada Iya. apa gitu? Kalau untuk angkatan saya lalu, alhamdulillah ya, semua pada kuat ya, sampai tutup pendidikan pun tidak ada salah satu pun angkatan saya itu yang mengundurkan diri atau berhenti di tengah jalan, tidak ada. Wih keren. Itu angkatan berapa? Saya 2013 ya. 2013 ya, 2013. Keren. Itu aku nggak tahu nih, kalau anak-anak sekarang kan banyak yang kaum rebahan nih. Kaum rebahan dengan mereka menyesuaikan dengan keadaan sekarang ya, Ko ya. Iya. Kalau bisa sekarang kan kebanyakan ya udahlah gadget nih, ya kan, bentar-bentar rebahan dikit gadget. Cari cuan lewat gadget gitu. Iya, benar. Nah, sementara yang tadi Riko bilang untuk masuk ke abdi negara khususnya di TNI ini agak lebih mudah dibandingkan yang dulu-dulu ya. Iya, benar. Itu proses pembelajarannya atau proses masuknya juga sama ya, agak lebih mudah ya. Iya, agak lebih mudah. Selama ikutan pendidikan kok, boleh nggak Bang Adam tahu nih, selama ikut pendidikan yang menurut Riko tuh paling, wih gile nih, gitu, yang paling wah gitu, tantangannya yang paling wah selama ikut pendidikan tuh di mana sih kok? Boleh nggak kayak gitu yang dibocorin, misalnya pas latihan fisik misalnya, atau latihan apa yang paling agak berat lah menurut Riko tuh selama pendidikan tuh apa sih? Bangun pagi kali. Iya, mungkin salah satunya itu juga ya. Jadi Pak, rekan-rekan mungkin yang apa ya, tidak terbiasa bangun pagi, ya nanti pas pendidikan juga nanti akan dilatih ya bagaimana caranya bisa bangun pagi itu. Jadi dulu waktu bangun pagi gimana? Di tong atau pakai apa tuh? Oh, kalau itu Oke. Kalau di film-film kan biasanya ya, di film-film kan para calon tantama itu kan biasanya dia tidur di barak, kan? Terus ada ininya yang masuk nih. ya Pimpinannya nih, oh bangun. Kalau di film-film kan kayak gitu tuh, Iya. ya kan gambarnya. Tapi kalau yang di sini beda-beda kali, atau nggak tahu lah ya. Off the record lah ya kayak gituan ya. Iya, kayaknya seru juga. Jadi selama masa pendidikan 6 bulan berapa? 5 bulan. 5 bulan. Iya. Pendidikan 5 bulan kita nggak boleh main handphone. Iya, betul. Jadi udah aja belajar terus, latihan terus gitu Iya, ya. belajar, latihan, intinya fokus, lupakan semua yang di luar. Bagaimana caranya kita harus apa ya? Harus fisik
fisik dan ilmu kemiliteran itu harus terisi gitu. Oke, bener-bener harus ditanamkan ya. Iya. Jadi kita nggak ada, aduh cewek gue gimana ya, gue mau nelfon nih, aduh. Itu kalau handphone berarti disita tuh Iya, disita untuk sementara waktu. sementara. Selama 5 bulan. Selama 5 bulan. Nggak ada waktu dari itu, misalnya ada waktunya nih, boleh main handphone buat nemuin keluarga misalnya. Oh, kebetulan angkatan saya Iya, lagi nih bedanya ya. angkatan Kebetulan angkatan saya itu jujur ya, 5 bulan itu HP benar-benar hilangkan. HP benar-benar apa namanya ya, ditaruh di peti gitu ya, nggak digembok lagi, nggak bisa diambil. Iya, digembok lagi. Sedap. Jujur sampai itu kartu saya tuh mati ya kan. Jadi pas ini nggak bisa nelpon keluarga. Kadang dibuka matinya udah nggak aktif nih. Jadi satu hal yang berkesan juga dulu ya. Jadi pada saat kan ada namanya kunjungan itu kan, kunjungan keluarga itu kan. Jadi kita itu bisa dibesuk di sana gitu. Kalau nggak salah itu 1 bulan pertama gitu ya. Oke. Jadi kita handphone nggak ada, nggak bisa ngubungin keluarga. Jadi para pelatih di sana itu kita itu disuruh buat surat. Ya, yang pengennya apa di surat itu hal lucu juga sih, lucu juga. Jadi kembali ke zaman dulu ya, ya. kamu silakan, katanya, kamu suruh datang keluargamu, pacar kamu silakan, katanya kan pelatih. Iya kita tulis, kamu pengen makan apa silakan, katanya begitu. Pengen apa, pengen yang jelas kamu itu harus asupan ini obat, vitamin itu harus, katanya, kata pelatih begitu. Intinya untuk kebaikan kamu semua, katanya begitu. Wah, semua itu pada pesen itu sama orang. Yang paling banyak itu makanan sudah. Makanan. Oh, kalau makanan dari luar nggak apa-apa ya, dari keluarga ya? Ya, itu kalau ada pas waktu besukan gitu. Nggak apa-apa bawa makanan dari luar. Oh, oke. Berarti masih ada kontak sama keluarga, boleh, cuman ada waktu-waktu tertentu. Ya, waktu-waktu Cuman kalau handphone tuh memang sudah nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. 5 bulan. 5 bulan selesai kayak gitu, langsung kemana tuh kok habis itu kok? 5 bulan pendidikan pertama itu pendidikan dasar. Di situ ada namanya pendidikan kecabangan ya. Pendidikan kecabangan TNI AD itu banyak. Cabangan maksudnya buat gimana tuh? Kecabangan itu istilahnya itu apa ya? Kalau di sipil, kalau kita di sekolah itu kayak semacam begini. Penempatan atau apa? Bukan. Kalau di sekolah itu kan ada jurusan apa ya? Oke. Tata boga, Siap. tata Oke, busana, jurusan, begitu. oke. Nah, di TNI itu banyak juga, di TNI Angkatan Darat. Oh, ada juga. Iya, salah satunya infanteri. Mm-mm. Salah duanya banyak kecabangan. Kecabangan perhubungan. Oh, oke. Iya. Seni. Jadi ada Iya. jurusannya Ada lah ya. jurusan-jurusan. Kejuruan nih. Kalau di total ada berapa kira-kira? Masih ingat nggak kok? Kalau 10, 7, 8? Atau saya sebut saja ya. Boleh, nggak apa-apa, Yang saya biar ingat. lebih tahu. Mungkin rekan-rekan yang mungkin sekarang sudah ada apa ya? Sudah ada skill, misalnya di bidang apa? Skillnya mungkin di bidang otomotif, ya kan? Saya kasih tahu mungkin ini ya. Di bidang otomotif misalnya di SMK gitu kan. Iya. Mungkin bisa nanti akan diarahkan di kejuruan kalau di TNI AD itu namanya peralatan Angkatan Darat. Nah, mungkin nanti bisa akan diarahkan ke situ gitu. Apa itu nama istilahnya Peralatan Angkatan Darat itu namanya apa sih? Biasanya suka disingkat-singkat tuh ya, namanya itu kan? PAL. Pal. Iya, PAL. PAL itu peralatan. Oh, oke. PAL. Jadi di situ mungkin nanti akan bertemu lagi dengan mesin-mesin begitu kan. Kalau yang otomotif begitu. Mungkin bisa diarahkan ke situ. Oke. Nah, tuh kalau misalnya SMK kan nggak ada. Ya, SMK nggak ada. Kebetulan kan saya kemarin berdasarkan sprint ya. Surat perintahnya ya harus di kecabangan. Kebetulan saya di perhubungan Angkatan Darat. Oh, di perhubungan Angkatan Darat. Ngapain aja di perhubungan Angkatan Darat tuh? Jadi 180 derajat itu sangat berbeda dengan yang sebelumnya ya. Dari saya administrasi, saya sekarang berurusan dengan radio-radio Oh begitu. gitu? Iya. Oh, jadi penyiar radio kayaknya dia. Enggak. Oh, enggak. Jadi di perhubungannya nih, Iya. radio itu. Perhubungan Angkatan Darat kebetulan saya. Itu kalau misalnya ngomongin masalah perhubungan di Angkatan Darat di TNI itu yang paling ininya apa sih kok, kalau boleh tahu sih, kalau boleh gitu kan, ada hal-hal yang tidak boleh dibicarakan di sini dan yang boleh dibicarakan ya kan. Iya. Itu yang Riko kerjakan di sini apa, ngontek-ngontek gimana sih itu? Maksudnya di perhubungan tuh apakah informasi apa ya, atau menyatukan apa gitu?
Jadi garis besarnya aja. Garis besarnya. Jadi yang kita ini sebagai unsur pelayan ya, jadi perhubungan itu. Jadi intinya informasi ke dalam saja, intern begitu aja. Jadi untuk sarana dan prasarananya itu kita juga sudah mendukung sekali. Angkatan Darat itu banyak sekali alutsista perhubungan itu, seperti yang kecil saja dulu ya, handy talkie, HT, radio, banyak sih radio, nggak usah saya sebutkan lah. Yang jelas berhubungan dengan radio ya. Bagi kamu yang mungkin ada jurusan ya di STM, nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ini mungkin masuk di perhubungan satu hal baru nanti bagi kamu, ilmu baru gitu. Jadi saya juga kaget pertamanya, oh ini apa gitu. Tapi setelah selang berlama ya bisa juga ya kan, gitu. Menggunakan HT gitu kan, naik pasang antena gitu kan. Kalau gitu saya mau googling dulu ya, gimana cara naik pasang antena. Oke, tadi ada udah googling nih. Wah, saya sudah menggoogling kalau misalnya naik ke menara. Tadi ada ya, yang naik ke tower gitu kan. Ngapain? Pemancar, naruh pemancar. Jadi di situ kita pasang antena pemancar radio. Oh ya, kayak ada yang di situ ya, di mana? Kenapa satu apa tuh? Iya. Pemancar radio tuh. Iya. Oh, oke. Jadi bagian terkecil dari kerjaan kita sih sebenarnya. Itu ya? Masih banyak sekali sih. Oh, oke, siap. Ternyata di TNI AD ini memang banyak jurusan-jurusannya ya. Iya. Tadi salah satunya adalah kalau misalnya di bagian peralatan, ya kan? Terus di bagian apa lagi kok? Perhubungan. Perhubungan. Nah itu kalau misalnya misal dari sekarang kalau misalnya sekarang ini sekolahan dari TNI, SMA, STM itu bisa langsung daftar jadi calon? Bisa. Iya. Jadi nggak harus misalnya kuliah, enggak ya? Kalau untuk kuliah pasti ada yang namanya S1. Itu di jalurnya beda, jalur SEPA, sekolah perwira. Tapi gini, maksud lagi nih juga, apa namanya kalau misalnya ada nih yang sekarang nih yang lagi nonton kita nih kan anak-anak remaja yang baru sekolah terus lulus, itu mereka bisa langsung ngedaftar untuk jadi calon, bisa kan? Bisa. Oke, jadi kalau untuk wilayah Kalimantan Barat itu kemana tuh? Kalau kita di sini nih misalnya anak-anak SMK, misalnya anak STM, aku mau daftar nih jadi calon TNI. Itu kemana biasanya yang pertama diituinnya tuh? Biasanya langsung ke ini ya, ke Kodim terdekat, ke Ajen Rem, atau mungkin bahkan langsung ke Ajen Dam yang punya Kodam Ajen. Oh itu? Iya. Apa sih itu istilahnya? Nama itu? Itu... Aku nggak ngerti nih. Ajen Dam, Ajen Rem. Jadi ajudan itu ajudan jenderal. Oh. Ada yang tingkat korem, ada yang ajudan jenderal tingkat kodam gitu. Oke, siap. Nah, udah dapat dari informasi dari nanya-nanya ke itu. Terus tadi kan udah pendidikan 5 bulan, ya kan? Pendidikan 5 bulan habis itu pendidikan kecabangan lagi ada. Oh iya, kecabangan. Iya. Kecabangannya udah 5 bulan, itu masuk kecabangan lagi? Iya, 4 bulan. 4 bulan kecabangan. Iya. Kecabangan itu yang yang nentukan siapa? Kita sendiri atau ditentukan sama itu? Oh, ditentukan yang jelas Angkatan Darat yang tentukan. Oh, Angkatan Darat. Jadi ini pada tahu semua nih, ibaratnya seniornya udah tahu ya. Database-nya nih. Kamu cocoknya di sini, kamu di sini gitu. Enggak, mungkin itu berdasarkan itu ya. Berdasarkan nilai psikologinya sih. Dia itu lebih kemana, ke arah mana misalnya. Ya berarti dari TNI sendiri kan udah punya database-nya kan? Iya, sudah. Penilaian semuanya kan. Jadi kalau udah kayak gitu kita nggak bisa nolak dong ya? Iya, nggak bisa nolak. Benar. Udah nggak bisa nolak ya. Tapi memang penilaian mereka kan udah benar-benar objektif dong. Udah sesuai dengan ibaratnya udah sesuai dengan apa yang kita dapat, apa yang dijalanin ya kan? Iya.
Oke. Riko pas dapat kayak gitu, iya aja ya. Ya harus. Hubungan itu ya. Iya, siap harus. Siap harus. Oke. Jadi jurusan-jurusan itu 5 bulan belajar lagi. Ya, 4 bulan ya. 4 bulan belajar lagi. Belajar lagi. 4 bulan. Kejuruan lah ya ibaratnya ya, kayak gitu kan. Habis dari situ langsung namanya penempatan. penempatan. Iya, ke kesatuannya masing-masing. Pertama ditempatin di mana? Pertama saya itu di Makassar ya. Makassar. Iya, Sulawesi Selatan itu. Dulu itu Kodam Wirabuana dulu. Oh, Wirabuana. Jadi begitu udah selesai tuh, totalnya mungkin ada setahunan kali, kurang ya, setahun ya, pendidikan semua tuh. 9 bulan lah. 9 bulanan ya. Iya, kalau Bintara 9 bulan. Oh, Bintara 9 bulan. Iya. Oh, oke. Jadi habis pelatihan itu semua langsung penempatan di Makassar. Iya, Makassar. Itu berarti udah keluarga ditinggalin nih. Sudah jelas. Udah jelas. Wah, ada. Oh, itu punya pacar nggak? Kebetulan dulu belum ya. Oh, belum. tapi nggak masalah kan kalau misalnya pada saat kita lagi gitu kita punya pacar, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Iya. Oh, oke. Kirain aja pokoknya mau masuk ke sini nggak boleh punya pacar. Enggak ya? Enggak. Oh, ceweknya yang harus ngerti ya? Ya, ceweknya yang harus. Dia harus ngerti ini. Aku seperti ini itu demi kamu, Cie. Demi kita dan masa depan kita nanti. Jadi udah selesai masuk ke penempatan di Makassar. Penempatan itu di Makassar itu berapa lama lagi? Apakah ditentukan atau nggak terbatas waktunya? Kebetulan cuma berapa bulan ya? Sekitar 1 bulan lebih cuma saya di sana. Habis itu langsung ke Gorontalo. Gorontalo. Iya, Gorontalo. Oh. Dulu itu Sulawesi Utara, sekarang sudah provinsi sendiri Gorontalo. Oke. Ditempatin. Itu gimana sih kok? Kalau boleh tahu perasaan pertama ditempatin. Waduh, aku ninggalin kampung halaman. Waduh, aku harus adaptasi dengan gimana tuh perasaan itu? Yang jelas sedih juga ya, karena keluarga ditinggalkan. Terutama itu orang tua. Dulu kan masih belum berkeluarga jadi saya. Jadi kalau lihat orang tua sedih, karena kan anaknya pergi jauh. Gitu, dianterin nggak sama orang tua dulu? Iya, ya? Dianterin nggak sama orang tua dulu waktu pas dianterin. Tapi kita kasih pengertian bahwa kita ini juga untuk keluarga, ya kan. Jadi orang tua mengerti. Jadi akhirnya ikhlas anaknya gitu. Ditinggalin anak. Itu yang paling sedih di situ ya. Nangis nggak kok? Atau orang tua yang nangis? Kalau orang tua nangis. Kalau kita ya fun-fun aja ya. Dalam hati, aduh ya Allah, aduh. Kan nggak tega gitu. Jadi dianterin sama orang tua. Momen-momen itu yang bisa dibilang itu kali pertama kali ya Riko ninggalin keluarga. Kali. Ya. Keluarga selama perginya ke Makassar. Jadi kalau udah masuk ke sana, kita udah tinggal ngikutin aturan aja ya yang sudah ada di sana kan, nggak terlalu seperti masa-masa pendidikan kan? Tidak. Jadi seperti biasa saja. Oh gitu, siap kalau kayak gitu. Masuk selesai, kita pindah ke Gorontalo. Itu kalau ngadepin itu masih satu ini ya, masih sama-sama Sulawesi ya? Ya masih satu pulau sih, tapi ya jauh lah. Dari Sulawesi Selatan ke Gorontalo itu dari ibaratnya ujung ke ujung sih. Ujung-ujung. Itu adaptasi sama sosial sana gimana kok? Orang-orang sana adaptasi untuk di sana. Dari sini ke sana tuh gimana kok? Susah nggak? Kalau adaptasi nggak susah ya. Karena kita sebelumnya memang kita sudah bermacam-macam suku gitu ya. Di pendidikan kita udah ketemu sama orang-orang itu ya kan. Orang Ambon, orang Papua, orang mana lagi, orang Sulawesi juga banyak. Jadi kita tuh sudah terbiasa. Jadi pada saat di kesatuan kita udah nggak kaget, gitu kan. Tinggal mempelajari budaya setempat itu aja. Itu kan perlu tata keramanya ya. Iya, tata keramanya itu juga perlu waktu lah. Iya. Nanti selang lama gitu akan bisa lah ya kan beradaptasi. Bisa beradaptasi, nggak. Jadi ibaratnya nggak terlalu sulit ya buat adaptasi di sana ya. Itu apa namanya kalau udah ngomongin masalah adaptasi, kadang-kadang kita juga hati-hati sih kalau mau ngapa-ngapain ya, apalagi di daerah orang ya. Boleh kasih satu tips apa yang harus dilakukan pada saat kita lagi ada di daerah orang lain?
Baik. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Apalah yang harus kita lakukan? Apa kita harus petatang petenteng biar ditakutin sama orang sana? Apakah kita harus gimana? Jadi TNI itu ya, sudah banyak sih orang tahu TNI itu kan. Yuk. Jadi citranya di masyarakat itu memang sudah baik gitu. Nah, di situ sudah nilai positifnya itu sudah ada. Jadi kita untuk berinteraksi sama orang sana itu cukup dengan baik-baik saja sama masyarakat, Oke, sama loh. warga. Mereka tuh akan terima baik juga kita gitu. Guys, jadi dimanapun kita pergi, kalau misalnya kita baik, ya udah insya Allah bakal ketemu sama yang baik-baik dan gampang ya. Kalau kita baik ya, jangan masuk ke daerah orang Belaga gitu. Selesai kita nanti suruh pulang. Nah terus biasanya kalau ini kan aku juga dulu sering ya ngedengerin cerita dari almarhum papa dulu kan. Kalau mau tidur itu papa pasti nyeritain sejarah dia waktu ke Timur lah, waktu ke perbatasan-perbatasan, dia ngelawan pretilin dulu segala. Wah, senang tuh dengar cerita papa tuh. Nah, setiap papa cerita, papa tuh pasti ada ini, punya keluarga angkat. Ya, Ya kan? Jadi kau juga punya? ada. Ada keluarga angkat di sana. Nah, itu gimana kok? Keluarga angkat itu pengen tahu nih. Kita kasih tahu nih. Nggak sembarangan loh ya orang-orang bisa punya keluarga angkat. Iya kok, karena orang sana kan juga pasti bakal milih-milih juga dong. Iya. Nggak mau yang sembarangan. Lu jadi keluarga gua sini. Jangan misalnya si Fatrul kan, Fatrul main ke Ambon misalnya kan, nggak bisa orang sana main sini, ini nggak bisa kan. Nah, jadi gimana tuh kalau misalnya kayak gitu bisa dapat keluarga angkat, prosesnya kayak gimana? Prosesnya yang jelas kita pertamanya itu menghampiri duluan ya. Oke. Menghampiri duluan. Ajak ngobrol, ngomong, kenalan. Ya kenalan harus. Kenalan ya. Kenalan ini Bu. Nah, dari situ kita sudah membangun chemistry ya. Kayak nyambung gitu kan, ngobrol nyambung. Apalagi kalau kita sudah masuk di ranahnya mereka, jangan ngobrol di luar mereka. Mereka akan cepat sekali itu masuk ke kita juga gitu. Oke. Jadi harus menyesuaikan daerah situ. Kalau bisa kita harus menguasai daerah situ, itu lebih cepat sekali. Maksudnya menguasai daerah itu gimana nih? Menguasai bahasa daerah situ. Oke. Jadi Adat budaya dan adat segala budayanya itu kita cepat sekali menyesuaikan kalau kita tahu adat budayanya, bahasa daerah di situ. Apalagi kita Indonesia kan bermacam-macam bahasa. Jadi ya pengalaman unik lah ya kan. Karena pergi ke situ bahasanya lain, budayanya lain. Pergi ke situ lagi lain-lain. Jadi enak lah, unik lah pokoknya ya kan. Berarti kalau misalnya punya keluarga angkat dulu, kalau udah punya keluarga angkat itu makan kadang-kadang suka di situ, ya kan? Udah kayak ya namanya juga keluarga gitu kan. Mak, assalamualaikum mak, sini makan dong. Kayak gitu-gitu juga kali ya. Mungkin itu berawalannya juga dari lucu juga sih ya kan. Nah gimana tuh? Mungkin pada saat waktu kita itu kan wah pengen lagi haus nih kan. Itu kita pergi tugas itu kan. Wah lagi haus nih. Kita pada awalnya mungkin kita hanya cuman minta air ya. Mungkin minta air minum segelas itu bisa jadi keluarga angkat gitu. Gitu? Iya. Tapi minta dengan yang baik-baik. Iya. Punten Bu, mungkin punten. Kalau di Makassar sana itu ada istilah itu tabe. Tabe itu permisi. Halus sekali itu. Wah, mereka seneng tuh. Kalau anggota TNI itu main ke rumahnya baik-baik ini. Wah, mereka itu pasti makanan pun yang ada itu pasti dikeluarin. Wah, itu yang ditunggu-tunggu. Jadi bukan cuma air doang ya. Nanti otomatis tuh ya. Otomatis keluar. Di Makassar nggak terlalu susah ya kalau misalnya masalah dulu ketemu masalah makanan-makanan kayak gitu nggak susah ya. Nggak susah. Yang jelas itu tadi kita harus baik-baik sama rakyat gitu. Tidak arogan. Tidak arogan ya. Tidak arogan yang jelas itu. Oke. Wah, kalau misalnya nih buat yang lagi nonton kita nih, kita biasanya kadang-kadang Adam suka manggil ini yang nonton nih nyanyokers. Nyanyokers. Ya udah, nyanyokers kan lo? Iya, nyanyokers. Iya. Semangat. Nah, terus kalau bisa kita ada di satu tempat kayak gitu, udah punya keluarga angkat itu sendiri, yang udah dari situ kita ninggalin lagi keluarga angkat, pergi lagi kan ke Gorontalo kan.
Gorontalo juga punya lagi, ya, keluarga angkat lagi. Berarti terakhir tugas di sana, Di Gorontalo. di Gorontalo. Sampai sekarang juga Masih di Gorontalo. masih di Gorontalo. Nah, jauhnya guys perjalanannya sampai ke Gorontalo. Udah berapa pulau yang dilewatin? Terus ini apa namanya? Ini kan kalau misalnya kita nih jadi seorang TNI, abdi negara, otomatis tanggung jawab di pundak kita ini kalau kemana-mana nih memang harus ini ya, Ya. harus dipegang bener-bener ya. Kadang-kadang kalau pernah nggak sih ketemu sama teman yang nggak beda pandangan sama Riko, misalnya sama-sama berangkat dari sini gitu kan, sama tugas di sana gitu. Iya. Pernah nggak sih ketemu sama teman-teman yang ya katakan beda lah, ada selisih paham kayak gitu di tempat tugas pertama? Itu kalau ditugasin dari sini, semuanya berapa orang waktu itu ke Makassar? Ada sekitar 20 orang. Oh gitu, 20 orang. Kalau ya terus udah nyampe ke sana, ini kan biasanya ya dalam setiap pertemanan kadang-kadang selalu ada aja sedikit masalah ya kan kok. Itu kalau di TNI ngadepin permasalahan itu ibaratnya lagi agak musuhan sama temannya sendiri, gimana sih kok ngadepinnya kok? Ya. Baik. Jadi kepala satu orang dengan satu orang ini beda ya jelas. Isi kepalanya itu beda. Iya. Dari situlah kembali ke belakang lagi, kita itu sudah dididik sebelumnya gitu kan. Apa itu saya ngomong lagi apa namanya istilahnya pendidikan itu sekawan sepenanggungan ya kan. Oke, sekawan sepenanggungan. Di situ kita sudah bentuk seperti keluarga baru. Di situ kita sudah membentuk keluarga baru secara tidak langsung. Kita sudah dididik bagaimana caranya. Kita saling mengingatkan di situ, kita saling kasih tahu kalau mungkin ada yang teman melenceng itu, bagaimana caranya kita harus bisa mengarahkannya lagi gitu, kita ingatkan lagi begitu. Jadi kalau pas di kesatuan ada yang sedikit melenceng, dikasih tahu baik-baik, ada. Oh itu ya, oke siap. Ini yang kadang-kadang juga suka jadi ya batu sandungan biasa lah ya kayak gitu-gituan. Kalau tinggal gimana caranya kita ngadepin hal tersebut kan. Nah. Kembali lagi sedikit tugas, pernah nggak sih perang? Enggak ya? Misalnya dari Riko dikirim ke sana, daderdor sama ya kayak gitu lah, kayak cerita yang di mana tuh, yang mana KKB ya namanya, apa tuh yang perang-perang kayak gitu tuh. Riko nggak ada bagian ke situ, nggak ada bagian perang-perangan kayak gitu. Kebetulan di tahun 2019 2020 itu sempat ikut Satgas Pamtas di Papua. Satgas? Pampres? Satgas Pamtas itu Satuan Pampas. Tugas Pengamanan Perbatasan. Oh, ngeri juga tuh. Ya, namanya perbatasan? Iya. Perbatasan mana sama mana kok? Papua Nugini. Ah, itu ya. Papua Nugini itu yang lagi Jadi di situ yang apa namanya? Ya kalau misalnya bisa dibilang kalau sudah menjadi seorang abdi negara ya sudah siap mengorbankan jiwa raga. Iya, benar. Jadi segala apa titah komandan sana. Itu resikonya walaupun kita tengok selama ngejaga di perbatasan ada apa nih, Bang cuman pengen tahu gimana itunya perasaan pas lagi ngejagain perbatasan, biasa saja kah atau memang harus ada yang super ekstra hati-hatinya gimana? Yang jelas hati-hati, yang nomor satu ya jelas hati-hati. Yang kedua itu ada pengalaman baru ya kan. Apa? Pengalaman baru yang unik lah ya kan. Karena di sana itu masyarakatnya ya kan dikenal ini itu apa. Padahal kalau kita sampai ke sana itu mereka itu sangat baik ya. Sangat menerima kita, apalagi anggota gitu kan. Bermain di sana, apalagi pada saat itu saya kebetulan menjadi tenaga pendidik ya. Harus enggak juga setiap hari sih, ada selang 1 minggu 2 kali itu harus mengajar anak-anak Papua di sana. Wah, pengalaman yang luar biasa pokoknya lah. Ngajarin mereka? Iya, ngajarin anak-anak. Ngajarin apa tuh? Dari ajarin mereka berhitung, ada ilmu-ilmu umum lah ya kan, ilmu-ilmu umum. Terus
menggosok gigi pun kita ajari di sana, cara menggosok oke, gigi, oke. terus bermain sama anak-anak Papua, begitu. Asik lah. Masuk ke Papua tuh? Iya, ke Papua. Oh, waduh, keren banget tuh. Bisa masuk ke jadi ya kadang-kadang kan pemberitaan suka ada suka ada yang berlebihan ya. Kalau pemberitaan kadang-kadang suka ada yang berlebihan. Tapi kalau misalnya dengar dari cerita Rico ternyata asik ya. Asik di sana. Asik di sana kan. Ketegangannya di luar tapi kalau yang hasil langsung ngalamin enak gitu. Jadi ngajarin nih anak-anak kecil semua mereka tuh. Itu kalau ngajarin mereka apa namanya? Kalau ngajarin mereka orang tuanya gimana? Welcome. Welcome sekali. Sangat terbantu sekali ya dengan adanya anggota TNI di sana. Keluarga orang tua mereka itu sangat terbantu lah sama kita gitu kan. Ya kan? Karena dari angkatan darat saja sudah sebelum berangkat ke Papua kita juga udah dibekali alat-alat untuk anak-anak ini. Bawa ini gitu, bawa puzzle, bawa untuk bermain anak-anak mungkin apa gitu kan. Sampai di sana kita aplikasikan begitu. Jadi mereka terbawa lah, ya kan? Terbawa suasana. Jadi tidak ada yang katanya di Papua ini anarkis ini, tidak ada. Iya, itu yang tidak ada. Pemberitaan tuh kayak gitu kan. Mereka di sana itu ceria, makan sama-sama, pokoknya asik deh. Bahasa gimana tuh? Kalau bahasa yang menyesuaikan. Komunikasi sama mereka. Itu kan sama berarti belajar dulu lah ya, Rico ya. Kalau bahasa kan kita Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa umum. Tapi anak-anak sana ngerti juga bahasa Indonesia Ngerti. di Papua tuh. Cuman logat-logatnya lah. Logatnya beda-beda. Cuma kalau bahasa Indonesia tetap. Seru juga nih ngobrol sama Rico Borneo. Rico Borneo udah apa namanya ngobrol-ngobrolin. Sebenarnya masih belum selesai nih, belum selesai kok. Kita masih ada waktu lah buat ngobrol-ngobrol. Tadi udah nyampe ke perbatasan ke Papua, sampai kita juga tahu dari Rico sendiri bahwa di sana ternyata enak, friendly, asik aja, dan banyak pengalaman juga yang didapat di sana ya kok. Itu berapa bulan kok di situ? 1 tahun saya di sana. 1 tahun? Iya. Wah, 1 tahun. Makanannya kan di sana tuh itu tuh apa namanya, papeda apa ya? Yang Papeda ya? Papeda ya? Iya. Papeda ya? Bisa makan? Bisa. Enak loh itu loh. Iya. Apalagi kuahnya tuh sedap kok. Itu kalau saya tertarik ke Papua nih. Jadi begitu ngajar sama anak-anak itu memang biasanya sejam aja kah pelajaran ke mereka tuh? Wah, kalau guru-guru di sana tuh welcome sekali ya. Mau berapapun kita ambil mata pelajaran itu dipersilakan sama gurunya. Itu belajarnya di sekolah atau di mana nih? Pembelajaran ke anak-anak nih, di sekolahan atau di luar sekolah? Ada dalam satu ruangan gitu. Kalau bosen ya keluar main di luar gitu. Oh gitu. Tapi Rico sendiri di sekolah? Di sekolah. Oh di sekolah. Ada tempat khusus ya? Iya, tempat khusus. Oke. Ini kan kalau ya itu tadi gitu kan, kalau banyak di film-film yang menceritakan tentang seperti itu kan, ini kebanyakan orang tua yang ini ya, yang mereka tuh agak kayaknya nggak mau anaknya tuh mengenal dunia luar. Di film-film ya kan, kamu nggak boleh belajar, kamu nggak boleh ini, udah bantuin emak aja ibaratnya kan, bantuin emak di kebun yo, norek kayak apa kayak gitu. Itu kan kita nggak bisa pungkiri bahwa hal seperti itu ada kalau di pelosok-pelosok ya, di pelosok-pelosok ya. Tapi kalau dengar cerita dari Rico, ternyata orang tua sana yang di daerah Papua sana mereka sangat welcome dan mereka sangat ingin anak-anaknya ini smart ya. Iya, benar. Jadi diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau pas habis ngajar mereka kok ada nggak orang tuanya, Om Rico makan sama mami sini dekat sumber air. pernah makan bareng sama keluarga di sana kok? Kalau untuk makan pernah, tapi ada satu hal yang menggugah hati saya. Apa tuh? Setelah kita ngajar, terus orang tuanya datang bawa sayuran, coba. Bawa buah-buahan. Waduh, ini nih yang bisa bikin kita tuh terlenyuh ya. Iya, di situ kita bisa ngeliat ketulusannya mereka ya. Iya. Bahwa mereka itu sangat menghargai yang namanya pendidikan. Dan itu tadi di situ TNI bisa apa namanya? Bisa jadi penyambung lah ya kalau TNI ya kan.
bukan TNI itu bukan satu sosok yang perlu ditakutin, Tidak. disegani yang enggak ya. Enggak. Malah justru TNI ini bisa langsung berbaur dengan rakyat, ya kan? Iya. Punya misi tersendiri gimana untuk memintarkan gitu kan, bikin pintar semua warga-warga yang didatengin sama TNI. Dan kalau menurut Adam sendiri, tugas TNI ini memang benar-benar banyak dan tanggung jawabnya juga lumayan gede, resikonya juga sama. Iya. Resikonya juga lumayan gede. Jadi habis dari waktu itu Papua 1 tahun selesai, dan sekarang tugas di Gorontalo. Oke, start tugas di Gorontalo itu, ini belum tahu lagi kemana lagi kok. Atau mau pindah ke sini nanti, mau pindah ke Singkawang, tinggal bilang sama Hairul atau Fatul, gampang itu. Enak aja gampang. Pengennya. pengennya. Tapi kalau kayak gitu, keputusan kayak gitu, itu nanti dari atasan ya? Ya dari atasan. Oh, kita nggak bisa ngajuan? Nggak bisa. Oh, oke. Sementara ini kita nurut terus. Sementara kita sesuai perintah saja. Kalau jenjang ini sendiri gimana? Jenjang pangkat nanti kita ada per berapa sih? Kalau pangkat itu naik pangkatnya tuh. Setiap setahun sekali ke atau berapa? Gua nggak tahu tuh. Gimana tuh? Jadi kalau TNI Angkatan Darat itu kan ada 3 golongan ya kan. Oke. Tamtama, Bintara, dan Perwira. Jadi jenjang-jenjang golongan itu beda-beda kenaikan pangkatnya. Oh, beda-beda ya. Mudah-mudahan Riko nanti jadi itu. Apa? Gak lah, pokoknya kita berharap banget nih, dari Riko Borneo banyak yang bisa kita ambil, khususnya buat anak-anak muda. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk mencoba, ya kok ya. Iya. Coba dulu, masalah gagal nggak gagal itu urusan belakangan. Jadi ada tips tadi udah dikasih sama Riko ya, tips untuk gimana caranya biar masuk ke Secaba, ya kan? Jadi sekarang nih closing statement dari Riko Borneo. Kok bisa nggak ngasih pesan-pesan lah buat generasi muda kita sekarang nih, ya? Ya. Apa nih yang mau Riko sampaikan, khususnya buat mereka yang pengen masuk jadi abdi negara di TNI AD? Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Silakan kok. Jadi buat rekan-rekan yang di luar sana mungkin Ya. nanti mungkin arahnya akan mungkin sekedar niatnya hanya coba-coba, atau mungkin niatnya pengen kekeh sekali, kekeh ya bahasanya. Ngotot, ya. Ngotot sekali pengen ke TNI. Pertama itu memang harus konsisten ya. Konsisten. Yang kedua optimis. Yang ketiga ini, jadi jangan takut bayangan, omongan orang luar. Oke. Jangan takut bayangan sama orang luar. Mereka ngomong gitu karena mereka tidak siap. Maka dari itu, bagi rekan-rekan siapkan dari sekarang. Baik itu persiapkan fisik, mental, dan uang. Yang jelas uang. Iya. Kenapa saya bilang uang? Karena pengalaman saya daftar dulu transportasi dari sini, dari Singkawang ke Pontianak juga jauh tuh ya. Jadi ya perlu uang. Ya memang perlu. Ya. uang. Mau gimana? Belum kalau lagi pergi? kalau pas daftar kita pengen Cari fotokopi ini, berkas ini, uang lagi. Terus kalau lapar, makan di tempat itu, seleksi lagi, uang lagi gitu. Oke. Yang jelas, yang terakhir, doa ibu itu sangat berpengaruh ya. Doa ibu ya, restu ibu itu juga sangat berpengaruh. Jadi mulai dari sekarang baik-baik sama orang tua. Baik-baik sama orang tua. Orang tua juga akan mendoakan yang baik-baik. Kalau orang tua nggak ngizinin kayak Riko tadi, paksa aja nggak apa. Orang tua nggak ngizinin tapi pengen, tapi berhasil ya bikin meyakinkan orang tua ya. Iya, berhasil, alhamdulillah. Itu pesan-pesannya segitu aja kok. Iya. Siap kalau gitu. Oke, buat Nyanyokers yang lagi dari tadi sampai udah hampir 1 jam kayak kita ya. 1 jam kita ngobrol tentang pengalaman-pengalaman seorang Riko Borneo dari awal yang sama sekali
bukan tujuannya tadiannya dan tiba-tiba sekarang jadi tujuan. Jadi malah kesana. Ya ada apapun itu, semua yang kita cita-citakan harus kita perjuangkan dengan doa dan juga usaha. Ya. Ya gue ya. Ya. Ya udah kalau gitu, Ko. Yep. Makasih, sukses buat yang berikutnya ya Ko ya. Jangan lupa kalau ke Papua ajak Bang Adam. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu di on the next apa ya? On the next apa sih istilahnya kalau kayak gitu tuh? On the next apa sih? Podcast. Iya. Oke, see you on the next podcast di Nyanyong. Bye.